mana ini? Betul? Dari atas atau di Ya. mana? Kayaknya nih dari atas ya. Coba lihat nih. Coba deketin ke kamera bisa nggak Pak? Bisa. Wah, Nanti satu-satu. Ya. berarti ini kayak pinggal ya, Pak ya? Ya, ya. Hmm. Tuh. Coba Luar sebelah sini Pak. biasa. Ininya sebelah gamar sini, apa? Pak. Sebelah sini, Kayak Pak. gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, teman-teman, saya masih berada di kediamannya Pak Wijaya. Di mana di konten sebelumnya Pak Wijaya melakukan penarikan berupa pedang pusaka ya, peninggalan zaman kerajaan. Nah, di video kali ini Pak Wijaya ingin menunjukkan ke kita bahwa beliau kemarin-kemarin pernah tirakat selama 3 hari 3 malam puasa tidak makan, hanya minum secukupnya dan mungkin makan juga sedikit ya. Nah, jadi beliau ingin menunjukkan ke kita bahwa sewaktu pulang dari ladang katanya beliau dikasih berupa emas. Entah itu dari siapa, simak video ini sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama lagi ya sama Pak Wijaya. Abah, saya dapat kabar bahwa Abah itu katanya dapat hasil dari tirakat itu berupa harta. Nah, boleh diceritakan nggak perjalanan Abah sampai bisa mendapatkan harta itu, Bah? Oh, pengen tahu masalah itu, Iya. Ceritanya awalnya bagaimana gitu? Oke, Bapak bukalah gitu ya. Bapak tahu ngasih tahu. Awal-awalnya perjalanan tersebut, jadi Bapak pergi dari rumah lah gitu. Dari rumah ke sini ke kebun, karena di sini kan ada saung juga, dipakai ritual Bapak lah gitu, dipakai penting. Nah, Bapak selama 3 hari 3 malam Bapak berpuasa dan berwirid. Nah, jadi sesudah 3 hari selesai, keempat harinya Bapak kan mau pulang ke rumah. Nah, sekitar hampir jam 6 lah, hampir maghrib, hampir mengumandangkan maghrib. Nah, jadi Bapak pulang dari sini, turun dari saung, pulang mau menuju ke kampung, mau menuju ke rumah. Nah, di tengah perjalanan Bapak secara tiba-tiba ketemu sama cewek cantik betul. Saksi nggak itu Pak? Ya, cantik. Kalau nggak salah pakai baju hijau kekuning-kuningan dan ininya juga ada mahkotaan. Nih, ada mahkotanya. Dan yang Bapak istilahnya Bapak kaget melihat ini tangan yang dua-duanya kanan kiri sampai sini penuh sama emas nih. Perhiasan mungkin ya, Pak ya. Sama emas, perhiasan, dan ini cincinnya juga banyak lah gitu. Terus kalungnya kalau nggak salah 4 kalungnya. Nah, yang Bapak inginkan di hati Bapak gitu, bukan ngomong. Jadi di hati Bapak yang Bapak inginkan, justru saya melihat tongkat yang dibawa beliau. Ada tongkat, tapi tongkatnya seperti emas, tapi kayaknya seperti bentuknya bentuk ular. Bentuk ular. Panjang itu, Pak. Ya. Nah, itu yang Bapak inginkan. Nah, jadi Bapak istilahnya di hati menginginkan itu, ternyata dia sudah tahu. Loh, Abah ini menginginkan tongkat ini ya, katanya gitu. Iya gitu. Udah gitu saya jawab, nah, Pak, maaf aja, masalah tongkat ini boro-boro Bapak sih siapa aja belum tentu kuat, karena ini sangat bilangnya tuh, jadi tidak bisa tidak bisa sembarangan orang memegang tongkat inilah gitu. Nah, kalau Bapak ingin, udah saya kasih gitu. Apa yang dikasih sama saya, sok aja Bapak, istilahnya merem katanya tuh. Jadi nyuruh mata Bapak pejamkan lah gitu. Bapak pejam dikit, ya secara tiba-tiba nih katanya tuh udah dipegang, udah dikasih,
kelihatan yang diambil dari kanan yang kiri. Oh, dari tangannya mungkin. Dari kanan yang tangan kiri diambil, dikasih. Nah, udah dikasih, udah Bapak pegang. Bapak mau ngomong, maksudnya ini harus dijual apa harus dipakai sama Bapak atau dipakai sama keluarga Bapak, siapa, anak atau istri Bapak lah gitu, atau siapa, atau bisa dijual belikan. Baru aja mau ngomong begitu, dia sudah menghilang. Nah, jadi sampai sekarang masalah benda tersebut atau ya harta tersebut Bapak tidak bisa menjualnya, Bapak tidak bisa memakaikannya ke istri Bapak atau ke anak Bapak atau ke keluarga, ke siapa aja. Yang jelas sekarang disimpan lah gitu. Disimpan. Bah, kalau boleh tahu itu kejadiannya malam, maghrib atau siang, Bah? Maghrib. Oh, pas pulang dari ladang gitu. Iya, maghrib. Pas saya mau pulang ke rumah, Tiba-tiba lewat atau? tiba-tiba nggak tahu dari arah mana gitu. Dia istilahnya tiba-tiba udah ada di tengah perjalanan lah gitu. Jadi menghadang Bapak lah gitu. Menghadang Bapak. Dan ininya juga matanya sempat kelihatan hampir kayak hijau tuh, sinar. Oh, bercahaya gitu ya. Sinar hijau di matanya tuh. Nah, sampai sekarang tuh istilahnya benda tersebut atau Ada, Bah, itu. tersebut ada. Nah, gini, Bah, kalau misalkan kita tuh pengen lihat benda itu, kira-kira aman nggak di kamera gitu? Boleh nggak diekspos gitu? Atau dipeliharakan aja gitu? Ya insya Allah aman, insya Allah bisa lah gitu, bisa. Tapi ini itunya kan di rumah. Diambil dulu atau gimana nih? Di rumah. Atau bisa gimana kira-kira? Ya kalau misalkan saya mau lihat, sekaligus mau lihat boleh. Insya Allah Bapak dari jarak jauh juga dari sini. Bisa walaupun Di rumah? ya barang tersebut di rumah Bapak di situ. Sekarang Bapak ini istilahnya di hutan atau di kebun misalkan. Sekarang juga bisa dibuktiin atau bisa Bapak langsung tarik dari jauh. Wow. Insya Allah Bapak bisa. Berarti kayak merah delima ya, bisa ditarik gitu ya. Insya Allah. Bisa langsung sekarang, Bah? Ya sekarang juga bisa. Itu butuh waktu atau enggak? Bisa atau acara cukup Ya berdoa? paling lah dikit Bapak istilahnya konsentrasi atau istilah tawasul dikit lah gitu. Bisa. Oke. Ya udah. Oke, kita langsung aja biar Siap. kagak banyak waktu lah gitu ya. Ya. Kita langsung aja, Bapak istilahnya mau ngambil pusaka atau istilahnya barang tersebut yang tadi dikatakan di rumah. Sekarang diambil dari sini. Nah, Pak, kayak itu kira-kira datangnya perwujudannya berupa angin atau misalkan langsung ke sini atau gimana? Atau nanti aja lihat tuh? Nggak tahu, lihat nanti semua. Oh iya. Apa buktinya lah gitu. Siap, Pak. Siap, oke? Oke, siap, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Nah, ini ya. Ini asli. Dari mana ini? Betul? Dari atas atau di mana? Kayaknya nih dari atas ya. Secara tiba-tiba ini di rumah bisa saya ambil dari sini. Alhamdulillah ada izin Allah lah. Cepet ya? Ini segala-galanya izin Allah, kita istilahnya tidak ada dan upaya. Karena ini aja izin Allah ya. Kita istilahnya buktikan ini buka. Kalau misalkan memang saya ini pengen pada tahu semua lah. Iya. Insya Allah bisa dibuka lah. Parah nih. Saya ngebayangin kalau gitu kan sekarang Dini kan lagi sakit di rumah ya. Iya. Langsung Abah tarik bisa ke sini nggak? Cek gitu. Insya Allah. Gimana ya? Langsung cek aja pinggir Abah gitu. Wow, luar biasa nih. Wow. Nah ini Mas. ini yang dikasih Bapak. Oh, itu dari tangan kirinya, Bah? Ya dari tangan kirinya nih. Bisa didekatin kamera. Coba lihat nih. Coba deketin ke kamera, bisa nggak Pak? Bisa. Wow. Nanti satu-satu. Ya. Berarti ini kayak pinggal ya, Bah ya? Ya. Hmm. Tuh. Bapak Luar sebelah sini Pak. biasa. Ininya Sebelah gambar sini, apa? Pak. Sebelah sini, Kayak Pak. gambar kupu-kupu. Pak, sebelah sini, Pak. Ada Coba. ada tetes-tetes. Di sebelah sini coba Pak. Saya Berliannya. pengen lihat sebelah sini. Kalau dipegang boleh nggak? Dipegang gimana? Boleh. Oh boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Udah aman. Nah ini teman-teman. Itu ada titik-titik Kayak kupu-kupu berliannya. ya? Ini parah. Dan ada Amazing. titik-titik berlian aja. Masya Allah. Wow. Ini Coba lihat, saya lihat. Saya lihat tuh.
Ini kalau dijual M. Iya, Ini juga ada berliannya itu. iya. Ini kayak kupu-kupu ya. Kayak Berarti ini Bah posisinya yang ngasihnya berada di tangan kirinya. di tangan kirinya. Iya. Bisa dipakai itu ya. Coba kayak mau dilihat. Bisa dijual ya. Missing parah ini mah, missing parah. Ini kira-kira bisa dijual nggak, Bah? Nggak tahu, cuman bapak Belum ada istilahnya petunjuk gitu ya. dulu waktu bapak mau bicara ini bisa dijual atau misalkan dipakai keluarga bapak atau gimana, itu sudah menghilang. Dan sampai sekarang belum ada keputusan. Lihat. Pengen lihat tuh katanya nggak ada nih. Coba lihat. Belum ada keputusan sampai sekarang. Nanti bagaimana istilahnya kalau ada keputusan, siapa tahu beliau istilahnya bisa dipanggil lagi sama bapak. Nanti misalkan bisa komunikasi. Nanti istilahnya bagaimana bisa dijual atau bisa dikasih sama siapa lah gitu. Insya Allah. Nah, Mbak, itu yang saya menarik. Itu kan tadi ini posisinya kan di rumah. Ya di rumah. Bisa Abah langsung tarik langsung nyamper ke sini. Berarti kan secara tidak langsung ini mengandung energi goib juga Iya ya. betul, betul. Ini Seperti tidak ada sembarangan. magnetnya, Iya. magnet gitu. Takutnya kalau dijual nanti nyamper ke Abah ya, balik lagi ya kita Iya. kan dosa ya. Yang belinya seperti itu. rugi berarti dong. Kasihan, seperti itu. nah, Seperti kasihan. itu, ya. Ya mungkin salah satu alasan belum dijual sampai sekarang. Ya seperti Takutnya nyamperin lagi gitu. itu. Ya. Karena kalau seperti itu kan bapak istilahnya kasihan. Kasihan ya yang beli. Yang belinya. Gitu kan. Tapi ini berarti disimpan ini mas. Ya disimpan. Enggak. Oh ini mah pemberian ya, pemberian. Pemberian ini. Nah, jelas pemberian ini. Beda dengan kita waktu dilatih penarikan emas. Itu Ini beda mah lagi jelas ya. pemberian ini. Itu mah dikembalikan lagi emasnya. Kalau ini masih disimpan. Masih disimpan. Langsung ke ininya ini. Masih disimpan. Tapi belum bisa dimanfaatinya karena belum ada istilahnya jawaban lah gitu. Belum ada jawaban istilahnya atau belum ada istilahnya tugas lah dia ngasih misalkan ini mau dijual atau misalkan silahkan jual atau misalkan silahkan pakai, itu belum ada keputusan. Nanti aja istilahnya mungkin satu waktu istilahnya bapak pasti satu saat bapak pasti istilahnya wirid lagi, berpuasa lagi, dipinta ini bagaimana caranya menggunakan ini atau dijual atau dipakai atau dikasih sama siapa lah nanti. Jangan sampai udah dijual balik lagi. Nah, seperti itu. Takutnya ngerugiin orang gitu ya. Seperti itu ini bapak istilahnya. Saya tadi juga Yang tidak di diingin rumah yang nyamper ke tidak sini. diinginkan seperti itu kan. Kasihan itu. Nah ini kira-kira ini cukup ya, kira-kira udah dulu kita istilahnya lanjut di apa konten yang lain lah gitu. Enggak, saya satu nanya dulu, Bah. Misalkan gini. Kalau misal contoh gitu ya. Itu gelang tersebut misalkan dipakai sama Neng Dini misal. Ya. Nah, terus Ambah kalau namanya ditarik tuh ya, misalkan ditarik dari rumah. Ya. Itu yang datangnya gelangnya aja apa sama orangnya gitu ya. Nggak tahu Ya, itu, nggak ya tahu. gitu kan. Nggak tahu masalahnya. orangnya ya. Bahaya kalau Tahu. sama orangnya. Tahu apa istilahnya ininya aja gelangnya apa sama orangnya gitu. Kalau gitu saya pinjam seminggu. Nah, ini yang saya membuat heran dari tadi kepikiran. Apa? Maksudnya hubungan Pak Wijaya dengan Nyi Roro Kidul ini apa maksudnya? Sebagai apa? Kenapa kok seperti yang spesial gitu, Iya. selalu dikasih. Tapi kalau yang saya duga sih seperti ini, Kang. Jadi kan yang namanya kerajaan di sana itu kan besar ya. Mungkin aja itu bukan ratunya kata yang itu. Bisa jadi dayang-dayangnya yang bahkan banyak yang menyerupai. Tapi entahlah itu mungkin ya kita belum sampai ke sana pengetahuannya gitu. Atau seperti apa, Pak? Kira-kiranya. Jadi satu kemungkinan di sininya di bapaknya lah gitu. Dulu kan bapak istilahnya. Dia kan beliau Ibu Ratu Pantai Selatan, namanya kan Ibu Hajah Ratu Pantai Selatan. Berarti kan namanya Ibu Hajah kan berarti dia minimal orang suci lah. Udah gitu haji kan. ya? Ibu Haja Ratu Pantai Selatan, kalau kata Pak Ujang Ibu Haja siapa? Namanya ya disebutin namanya gitu. Tapi saya lupa lagi sih nanti cek. Siti atau siapa ya? Iya, Siti-Siti kayak gitu. Ada sitinya ya. Itu mungkin di video saya yang sebelumnya ada itu. Dinar. Yang sama, Bukan. yang sama Pak Ujang tuh ada tuh. Sama Pak Ujang juga ada yang ngasih itu satu apa? Satu cepuk ya. Banyak juga itu. Katanya Ibu Haja Siti Nurhalisa atau siapa? Ah, bukan. Bukan, yang itu penyanyi, Bang. Oh, penyanyi. Yang sama jelas, yang jelas dia istilahnya Ibu Hajah Ratu. Ratu Pantai Selatan. Nah, yang di video saya juga ada yang komen bahas seperti ini. Jadi sosok Ratu Laut Kidul itu kayak banyak sekali mengasih orang-orang pilihannya tuh.
Ya. Jadi bukan satu-satunya juga ya, ada juga selain Pak Ujang dan ada juga di komentar saya juga dapat anu. Berarti Berarti banyak juga ya. banyak juga yang berarti emang benar berarti ya gitu Ya, ada yang. ya. Dan itu cara mendapatkannya juga tidak semudah yang kita bayangkan ya, Pak ya. Iya betul. Tapi kan banyak yang komen Tidak katanya, sembarangan orang mungkin ya. Karena emang yang nggak jelas percaya, Bapak Pak. juga Kan istilahnya ada. melalui istijrat lah, melalui puasa, melalui wirid-wirid lah gitu. tirakat gitu ya. Melalui ayat-ayat Allah lah gitu yang didawamkannya gitu. Jadi satu kemungkinan beliau lah istilahnya tergugah lah gitu dengan ayat-ayat tersebut lah. Karena dia juga bukan siapa-siapa, karena beliau istilahnya itu kan tadi udah disebutkan Ibu Hajah Ratu Pantai Selatan, berarti kan kalau namanya Hajah Udah haji. nah dia kan berarti udah jaroh ke tanah suci berarti. Berarti udah aja ya. Udah aja. Jangan Sama kayak Pak mentang-mentang Ujang dia sebutkan juga. siapa-siapa, karena dia istilahnya beliau seperti itu kan gitu kan. Nah ini yang saya penasaran siapa yang melihat maksudnya beliau ke Arab, ke Mekah gitu maksudnya. Ini saya penasaran. Masih menjadi misteri juga Saya penasaran itu. bagi saya, Mungkin bagi kan kita ya. Bagi kita Buat- yang orang awam. Bukan dunia kita itu kalau Ya, kalau seperti itu, kalau semacam itu, ini kan istilahnya semacam beliau kan istilahnya kalau misalkan menampakkan diri juga kan tidak seperti kita kan, seperti kita misalkan nampak ini seperti kita kan gitu. Dia kan cuman goib seperti bayangan kan gitu kan. Nah dia pun juga satu kemungkinan dia kalau misalkan ke tanah suci misalkan ini dibahas, dia misalkan bagaimana ke tanah suci lah gitu. Nah kalau orang yang sudah suci satu kali istilahnya tawajuh, Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih ijabah, tidak akan nanti-nantian. Waktu itu pun 1 detik pun ada ijabah dari Allah, udah. Untuk kabul. Nah seperti itu gitu kan. Kalau orang istilahnya suci lah gitu. Oh, terus ini ada yang penonton ada yang nggak percaya juga nih Pak, katanya Mas apa sih namanya, nggak mungkin nggak semudah itu Bunda Ratu Kidul ngasih perhiasan atau apa. Padahal kan banyak yang komen ingin, juga betul ingin mendapatkan perhiasan ini. Jadi Pak Wijaya dan Pak Ujang ini berdoa tirakat dulu, wirid dulu. Ya jadi kita iya. kerja dulu ya Pak ya. Kerja dulu, Kerja dulu. perih dulu. Dan ini juga siapapun istilahnya kalau nggak percaya silahkan, sedatangnya. silahkan. Asal dia Buktikan. kuat berpuasa, kuat berwirid, dan jelas kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ke siapa-siapa. Allah segala-galanya maha. Itu pun juga beliau istilahnya ngasih sesuatu, misalkan ini Ibu Hajah Ratu Kidul. Ini kehendak siapa kan? Ini kehendak Allah segala-galanya kan gitu. Itu hanya Nah kita perantara saya mungkin juga ini tidak menginginkan saya dikasih benda dari siapa lah gitu. Yang jelas ini datang dari A misalkan gitu. Ini kan saya tidak minta dari siapa-siapa, cuma saya minta ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha segala-galanya kan, seperti itu kan. Dan itu juga Pak Wijaya wirid zikir pun juga itu kalau ini mau berarti ada kata kuncinya ya. Betul. Kuncinya misalkan A. Ya, betul. Jadi kan misalkan nanti berhasil. Ya, iya. Kalau kita pada wirid misalkan subhanallah subhanallah tanpa guru, tanpa adanya mengetahui bahwa ayat tersebut itu untuk mendatangkan ini, untuk ini. Soalnya di Al-Qur'an kan katanya itu satu apa itu namanya? Satu buku ya, itu Al-Qur'an. Itu kan itu beribu-ribu ilmu katanya di situ. Iya, Sama orang berjuta awam ya malah. tidak tahu. Berjuta-juta katanya. Sama saja seperti itu mungkinnya berarti. Kalau kita bisa istilahnya ngolahnya dan bisa menjalankannya, dan kita kuat istilahnya untuk menjalankannya. Itu. Jadi sih kalau setahu saya yang namanya tirakat kan berdoa berzikir ya. Itu kayak seperti mahar. Udah gini aja ya, contohnya, seperti saya contohin mungkin kita tirakat puasa mutih 3 hari 3 malam. air sama nasi aja ya Pak. Mending kalau gitu. Kalau tidak sama sekali saya jelas saya Enggak, maksudnya biar penonton penasaran maksudnya gitu. Suruh Orang lain penasaran. ya suruh silakan puasa bisa. gitu. Suruh puasa mutih, Orang lain bisa puasa mutih, cuman ya berbukanya cuman air putih sama nasi nasi putih. putih. Tuh, buktikan nanti maksudnya keajaiban apa yang akan datang. Pasti Nah, ada benda pusaka atau apa. Ya. Silakan saja. Kalau nggak harta, percaya. ya. Udah cukup bang. Udah. Ya mungkin gini bang, kalau menurut saya
Jadi yang namanya tirakat kan butuh perjuangan, butuh konsentrasi. Bagi yang nggak percaya, sudahlah cobain pusaka. Tergantung lah, Tergantung orangnya dari juga sih. masing-masing itu kan. Dan yang namanya tirakat juga tidak sembarangan ya, Bah. Punya orang-orang pilihan lah seperti itu. Saya tidak neko-neko, saya tidak berbohong. Silahkan aja kalau tidak percaya datang ke sini. Oke, saya suruh puasa, saya suruh wirid, dan kalau wirid yang saya kasihkan tidak benar jalurnya. Ini misalkan saya pengen rokok misalkan, atau pengen misalkan ini jalurnya, ini saya yang kasihkan wiridnya ini. Kalau salah Nggak benar ya? silahkan. Ya udah. Saya mau dibagaimanakan lah gitu. Oke. Gitu. Ya udah, mungkin dirasa cukup, Bah, atas pengalaman dan hasil tirakatnya sudah ditunjukkan ke kita. Mudah-mudahan Abah selalu dilimpahkan rezekinya ya, Pak ya. Dan mudah-mudahan secepatnya ada petunjuk dan emas itu bisa kita jual gitu ya. Bukan kita jual, Abah jual. Dimanfaatkan Bisa gitu lah. dimanfaatkan. Kalau Ya, kalau kita jual berarti kita kebagian. Syukur-syukur kita kebagian. Iya, amin. Karena kan kata penonton katanya mungkin youtubernya udah kaya raya. Amin. Amin ya Allah, rabbal alamin. Coba terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi penampakan dari perhiasan yang dimiliki oleh Pak Wijaya. Sama seperti Pak Ujang Barokah, jadi beliau juga didapatkan hasil tirakat dan beliau dikasih sama sosok yang mirip dengan Bunda Ratu Laut Kidul. Benar dan tidaknya saya serahkan kepada penonton. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.